Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang respon terhadap sistem saraf. Nah, untuk materinya yang kami akan jelaskan, yang pertama ada sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, sel saraf, sumsum tulang belakang, dan juga otak. Nah, sistem saraf tepi. Nah, berdasarkan arah impuls yang dibawanya, dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen adalah sistem saraf sensori, yakni dari luar ke pusat. Contoh dari kulit, otot rangka, dan sendi ke bagian pusat. Sistem saraf eferen atau bisa disebut juga dengan sistem saraf motorik, yaitu sistem saraf dari pusat keluar. Contohnya dari pusat ke otot rangka, sistem geraknya. Nah, yang kedua ada berdasarkan asalnya. Sistem saraf berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf kepala dan juga sistem saraf tulang belakang. Untuk contoh gambarnya seperti ini, sistem saraf kepala dan juga sistem saraf tulang belakang. Yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu saraf leher 4 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul atau sakral ada 4 pasang, dan yang terakhir ada saraf ekor 1 pasang. Nah, ini disebut juga sistem saraf tulang belakang atau spinal. Sistem saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk contohnya. Lanjut untuk penjelasan yang berikutnya. Yang kedua, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini bekerja sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh. Misalnya saat tangan melakukan gerakan ketika menyentuh benda yang panas. Gerakan refleks itu tanpa disadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Selanjutnya adalah sel saraf. Sel saraf terdiri atas beberapa bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima impuls. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Akson yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Pada akson terdapat selubung myelin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Selubung myelin terdiri atas sel-sel squam. Terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dan sel saraf lainnya. Pada terminal akson terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya.
Selanjutnya adalah sumsum tulang belakang atau spinal cord, atau disebut juga dengan medula spinalis. Adalah jaringan lunak atau kumpulan serabut saraf yang berada sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Sumsum tulang belakang juga tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, sel darah putih. Gray matter atau bagian warna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf atau neuron dan sel glial, serta memiliki 4 sayap yang disebut dengan tanduk. Gray matter dalam medula spinalis terbungkus oleh bagian berwarna putih yang disebut dengan white matter. Bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Masing-masing bagian sumsum tulang belakang yaitu cervical, toraks, lumbal, dan sakral memiliki akar saraf yang muncul di bagian kanan dan kirinya. Akar-akar ini terdiri akar saraf ventral atau anterior yang mengandung neuron motorik, serta akar saraf dorsal atau posttensory. Fungsinya adalah untuk membawa sinyal atau informasi sensorik yang diterima dari anggota tubuh atau organ indera ke otak. Selanjutnya adalah otak. Otak memiliki bagian-bagian yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Otak besar mempunyai fungsi dan dalam mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terdiri atas lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan, lobus temporalis yang berfungsi sebagai pusat pendengaran, dan lobus frontalis yang berfungsi sebagai pusat kepribadian dan pusat komunikasi. Otak kecil, cerebellum. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot dan tonus otot, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Otak kecil juga berfungsi mengkoordinasikan gerakan yang halus dan luas. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Otak tengah berfungsi penting pada refleks mata, tonus otot, serta fungsi posisi atau kedudukan tubuh. Otak depan diencephalon. Otak depan terdiri atas 2 bagian, yaitu talamus yang berfungsi menerima semua rangsang dari reseptor kecuali bau, dan hipotalamus yang berfungsi dalam pengaturan suhu, pengaturan nutrien, penjagaan agar tetap bangun, dan pembuahan sikap agresif. Yang kelima, jembatan farol atau pons faroli. Jembatan farol merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Selain itu menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sudah, Mbak Kristiwi? Sudah, Mas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.